Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aulawin Wuladi Utami dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berharap teman-teman yang ada di rumah dan sedang menyaksikan slide ini ataupun video ini dalam keadaan yang sehat selalu, amin, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Cekidot. Kita akan belajar tentang biaya peluang atau yang disebut juga dengan opportunity cost. Apa sih opportunity cost itu? Nah, tujuan kita belajar ini untuk menjelaskan tentang pengertian biaya peluang. Jadi, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian biaya peluang, menghitung besarnya biaya peluang tersebut, dan juga mendeskripsikan biaya peluang. Lanjut. Tapi sebenarnya apa sih biaya peluang itu? Apa ya biaya peluang itu? Atau pilih A atau B? Maksudnya apa nih? Pilihan. Apa biaya peluang itu adalah pilihan? Atau opsi atau alternatif pilihan? Lebih baik kita cek slide selanjutnya. Nah, biaya peluang ataupun opportunity cost. Kenapa ada gambar sate ayam dan juga mie ayam? Apakah teman-teman ada yang tahu maksud dari kedua gambar ini? Mungkin dimakan biar kenyang. Mungkin referensi makanan hari ini, atau apa ya? Ternyata ini berkaitan dengan biaya peluang yang kita dapat alami di kehidupan sehari-hari. Lalu pengertian dari biaya peluang itu adalah biaya peluang adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan tertentu akibat dipilihnya salah satu alternatif pilihan yang ada. Misalnya, ada dua pilihan. Yang pertama sate ayam, yang kedua adalah mie ayam. Ketika teman-teman disuruh berada dalam posisi untuk diberi pilihan antara dua makanan ini, maka teman-teman akan pilih yang mana? Tentunya jawaban antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena preferensi ataupun faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang untuk memilih salah satu di antara pilihan ini juga berbeda-beda. Mungkin si A memilih sate ayam, tapi si B memilih mie ayam. Artinya, jika si A memilih sate ayam dibanding mie ayam, biaya peluang yang hilang itu adalah mie ayam karena si A telah memilih sate ayam. Itu. Jadi saya ulangi kembali, jika seseorang diberi pilihan untuk memilih di antara dua opsi menu ini, lalu memilih sate ayam, maka biaya yang hilang adalah mie ayam. Nah, lalu ada biaya peluang pada tenaga kerja. Apa itu artinya? Bahwa biaya peluang tenaga kerja adalah kesempatan yang hilang untuk melakukan suatu kegiatan produksi dari tenaga kerja tersebut karena telah melakukan kegiatan produksi tertentu. Contohnya ada mahasiswa dan juga pekerja konstruksi. Apabila seseorang diberi kesempatan untuk memilih, misalnya si A, setelah lulus SMA, dia diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Yang kedua, didawari pekerjaan konstruksi dengan gaji 5 juta. Lalu si A memilih untuk menjadi mahasiswa. Artinya biaya peluang pada tenaga kerja yang hilang adalah pekerjaan konstruksinya. Sama halnya jika si A memilih pekerjaan konstruksi. Jadi biaya peluang atau kesempatan yang hilang adalah untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi ataupun menjadi mahasiswa. Nah, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa tahu berapa besarnya biaya peluang yang hilang tersebut? Ternyata besarnya biaya peluang ditentukan oleh salah satu nilai tertinggi dari beberapa peluang atau kesempatan yang hilang. Nah, sudah ada gambar nih di bawahnya, yaitu uang, seseorang yang sedang bekerja sepertinya, ataupun mengerjakan tugas, lalu uang lagi. Nah, ini merupakan contoh ya. Misalnya, Pak A mendapatkan 3 pilihan, yaitu kerja dengan gaji 5 juta, kuliah di perguruan tinggi melanjutkan S2-nya, atau kerja dengan gaji 3 juta. Lalu Pak A harus memilih di antara 3 pilihan ini. Akhirnya Pak A memilih kuliah di perguruan tinggi.
Nah, jadi biaya peluang yang terjadi atau yang ditinggalkan oleh Pak A adalah biaya peluangnya dipilih dari dua opsi lainnya yang tidak dipilih, tetapi dipilih dari dua opsi itu dipilih mana yang paling tinggi gajinya. Berarti biaya peluangnya adalah kerja dengan gaji 5 juta. Kenapa kita memilih kerja dengan gaji 5 juta? Kenapa nggak kita gabungkan dua-duanya? Oh, konsepnya tidak bisa seperti itu, karena ketika tidak memilih kuliah di perguruan tinggi, Pak A pasti akan memilih di antara salah satu pekerjaan tersebut. Begitu. Nah, ini ada contoh soal nih. Misalnya, Nona Alia adalah pegawai teknisi komputer dengan gaji 3 juta per bulan. Kemudian ia mendapatkan gaji sebesar 3.500.000 per bulan dengan menjadi teknisi komputer senior. Namun, ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan lain dengan jabatan yang sama dengan gaji sebesar 5 juta per bulan. Dan ia menerima tawaran tersebut. Artinya, Nona Alia menerima tawaran dengan gaji 5 juta bekerja di perusahaan lain dengan jabatan menjadi teknisi komputer. Nah, maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Nona Alia adalah, nah teman-teman bisa milih ya, yang A, 3.500.000 per bulan, yang B, 5 juta per bulan, atau yang C, 3 juta per bulan. Oke, jadi jawabannya yang 3.500.000. Betul banget. Jadi bukan dijumlahkan, apalagi dipilih yang paling besar di antara tiga pilihan ini, tetapi di antara dua pilihan yang tidak dipilih yang paling tinggi, yaitu yang 3.500.000. Ada lagi satu contoh soal lagi. Bambang diberi 3 opsi pilihan setelah menyelesaikan madrasah aliyahnya di Kota Tegal. Pertama, ia ditawari pekerjaan dengan gaji 3.200.000 per bulan, kemudian pekerjaan dengan gaji 4.500.000 per bulan, ketika melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama. Lalu Bambang memilih pilihan yang ketiga. Manakah biaya peluang yang dikorbankan Bambang? Mana? Jadi Bambang di sini memilih untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Di antara dua gaji yang pernah ditawarkan, yaitu 3.200.000 dan juga 4.500.000, maka berarti harus dipilih nih yang paling tinggi. Opsi yang paling tinggi gajinya, yaitu 4.500.000. Artinya pilihan jawabannya yang B. Bukan dijumlahkan ya, tetapi dipilih salah satu di antara dua opsi yang tidak dipilih yang paling tinggi. Begitu, semoga bisa dipahami. Nah, jadi definisi biaya pulang itu apa? Udah pada paham kan? Oke. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Sip. Yuk, bisa dijawab kolom komentar teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sekian pembahasannya. Jika ingin tahu lebih banyak terkait biaya pulang, bisa dibaca-baca di buku cetak tertentu ataupun dibaca di internet. Dan jika ingin latihan soal lebih banyak lagi, bisa cari-cari soal di di internet dan juga buku-buku yang membahas tentang biaya peluang. Semoga tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, tetap terapkan 6M dan juga semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.